everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Prestasi semuanya. Kembali lagi bersama Ima Prestalk, ngobrolin Wonogiri. Dan di episode kali ini bersama dengan aku, Amalia Putra Dini Sahna, yang akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan, tentunya dengan topik dan isu-isu yang menarik mengenai Kabupaten Wonogiri. Oke, so di episode kali ini kita bakal mengulik lebih dalam terkait Kabupaten Wonogiri yang memiliki potensi alam yang begitu luar biasanya dan memiliki wisata-wisata yang cukup menarik. Salah satunya adalah desa wisata. Dan di episode kali ini kita akan membahas dua desa wisata, yaitu Desa Conto yang terletak di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, dan yang kedua adalah Desa Pucung yang terletak di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Dan seperti yang kita ketahui, Wonogiri adalah salah satu kabupaten yang begitu luasnya dengan begitu banyaknya wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dan oleh karena itu, di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita yang begitu keren dan penuh dengan insight tentunya. Selamat pagi Bapak Rudi Cahyono SPD. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Di sini Bapak selaku kepala desa ya Pak dari Desa Conto ya Pak ya. Ya, betul. Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Dan selamat pagi juga Mas Dian Nugroho sebagai penginisiasi pengembangan Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi Mas Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja ya membahas mengenai podcast kita pada episode kali ini mengenai desa wisata. Katanya sih tak kenal maka tak sayang nih Pak Mas. Oke, jadi mungkin di sini kita sudah kenalan, tapi mungkin lebih baiknya teman-teman Sobat Prestasi sekalian juga kenalan lagi nih Pak dan Mas. Mungkin bisa dari Pak Rudi Cahyono terlebih dahulu untuk perkenalkan, dipersilahkan Bapak. Perkenalkan, nama saya Rudi Cahyono, Kepala Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, salah satu desa paling ujung di ujung timur di kabupaten maupun di provinsi Jawa Tengah. Ujung tapi tidak paling masih paling indah gitu ya Pak ya. Desa yang paling indah gitu di ujung seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya untuk Mas Dian Nugroho sebagai penginisiasi pengembangan Desa Pucung ya Mas ya, dipersilahkan. Oke, baik Sobat Prestasi ya tadi sapaannya ya. Betul sekali. Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Dian Nugroho selaku Pok Darwis di Desa Wisata Pucung, Kecamatan Kismantoro. Selaku Pok Darwis, mungkin Sobat Prestasi bertanya-tanya nih Mas, apa sih itu Pok Darwis? Mungkin dijelaskan bisa? Oke, untuk sekilas saja ya, untuk Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata. Di situ kayak komunitas lah, kayak gitu dari warga desa dan juga para pemuda untuk pengembangan desa wisata seperti itu. Jadi dikembangkan oleh para pemuda. Betul sekali. Ya, Mas ya. Oke, jadi pemuda itu turut berperan aktif ya Mas Dian ya akan kemasyarakatan seperti itu. Oke. Mungkin kita akan ke lebih dalam lagi terkait desa wisata itu sendiri. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas dan Pak. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai desa wisata itu sendiri. Jadi di sini saya ingin menanyakan nih Pak, mungkin untuk Desa Conto terlebih dahulu ya Pak yang terletak di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi untuk desa wisata Conto itu sendiri nih Pak, apakah ada apa aja sih potensi-potensi yang ada di dalam desa wisata Conto itu sendiri? Mungkin seperti kekayaan alamnya atau bahkan potensi-potensi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, dipersilahkan Bapak. Ya, potensi yang ada di Desa Conto memang anugerah tersendiri bagi kami dari Allah Subhanahu wa taala, dari potensi alam, dari semuanya pokoknya ada di Desa Conto. Semuanya ada ya Ada, Pak. Masya Allah, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah terkait pemandangan alam, potensi alam yang akhirnya bisa dikembangkan ya Pak sebegitu indahnya oleh masyarakat sekitar Desa Conto itu sendiri, seperti itu. Oke, mungkin untuk potensi yang ada di dalam desa itu sendiri Pak, mungkin seperti namanya adalah desa wisata ya Pak ya. Berarti ada wisata-wisata di dalam desa tersebut, mungkin bisa disebutkan Pak. Kira-kira apa aja sih yang ada di desa wisata Conto seperti itu? Di Desa Conto kita mengembangkan namanya Desa Wisata Edukasi Alam dan Kebudayaan dan Budaya. Di sana ada banyak alam yang bisa dikunjungi. Tadi saya bilang memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada di Sokolangit, ada Ngursi dan yang lain.
Kami ada 13 destinasi yang bisa kami kembangkan, tapi saat ini baru beberapa titik yang baru kami kembangkan. Di sisi lain agrowisata kami sepanjang tahun ada. Oke, baik, luar biasa ya. Ternyata banyak sekali potensi yang ada di Desa Contoh nih teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rudi ya terkait apa aja sih potensinya. Itu ada agrowisata, ada juga Gua Resi, dan juga ada Soko Langit. Nah, ini berbicara sedikit nih Pak terkait pengalaman saya kemarin bersama teman-teman Imapres juga yang sempat ke Desa Contoh. Di situ saya sangat takjub Pak karena melihat berbagai indahnya pemandangan yang jarang-jarang nih Pak kanan kiri ini bisa melihat pemandangan yang begitu indahnya. Jadi di sini ada 13 destinasi wisata ya tadi ya Pak ya yang seperti yang disebutkan, dan semoga bisa berkembang lagi Amin. di masa yang akan datang seperti itu. Oke nih, selanjutnya nih untuk Mas Dian dari Desa Pucung ya Mas ya untuk terkait penginisiasi desa pengembangan Pucung itu sendiri nih Mas. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa aja sih Mas potensi-potensi yang ada di dalam Desa Pucung itu sendiri, tidak terlepas juga dari masyarakatnya mungkin menciptakan suatu produk atau apa itu mungkin bisa dijelaskan dan dipersilahkan. Baik, baik. Untuk Desa Pucung sendiri, karena kami itu terletak di ujung timur, sebelah selatan, kita berbatasan dengan Pacitan. Kebetulan kami memang berada di pegunungan gitu ya, salah satu deretan pegunungan Sewu situ. Jadi kami kalau konturnya memang pegunungan gitu. Untuk potensinya dari desa wisata kami sendiri itu lebih ke edukasi dan juga budaya. Salah satunya itu yang saya pakai pasti udah tahu ya, batik ciprat. Itu ada dikasih batik ciprat dengan teman-teman disabilitas. Terus juga ada edukasi mengenai pembuatan sirup jahe karena Pucung itu kan terkenal dengan ininya ya, apa empon-emponnya. Jadi sirup jahe itu dari asli jahe itu yang menghangatkan badan sekali. Dan juga ada jamu 12 varian. Dari mulai jamu sakit perut, pusing atau pegel-pegel linu ada semua kayak itu. Itu ada, dan juga pembuatan sabun, ada juga cokek. Itu adalah sebuah kesenian tradisional Kerawit yang kita kemas lebih ringkas, itu cokek. Dan juga ada yang paling menarik itu salah satunya ada kampung dolanan kayak gitu. Kampung dolanan itu permainan tradisional. Oke, luar biasa banget nih Desa Pucung ya. Ternyata bukan hanya kekayaan alam ya Mas ya, tapi juga dengan kekayaan produk-produk unggulan yang diciptakan dari masyarakat itu sendiri sehingga menciptakan suatu produk yang menjadi UMKM untuk Desa Pucung itu sendiri. Luar biasa nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi bosen liburan bisa datang nih ke Desa Pucung dan menikmati berbagai suguhan yang disuguhkan oleh Desa Pucung. Oke, kembali lagi ke Desa Contoh Bapak. Terkait tadi sudah saya tanyakan kepada Mas Dian terkait adanya potensi produk-produk UMKM. Nah, yang ingin saya tanyakan nih terkait Desa Ponco, ada nggak sih Pak terkait potensi yang diunggulkan mungkin dari segi produk, adakah dari Desa Contoh yang diunggulkan mengenai produk yang ada dari Desa Contoh itu sendiri mungkin? Di sisi lain kami punya alam yang luar biasa dan saat ini baru booming-boomingnya adalah tentang kopi, Mbak. Oh, kopi. Di Oke. contoh kemarin kemarin ada Wonogiri duwe kopi. Nah, itu kebetulan kopi yang paling diunggulkan adalah dari Desa Contoh. Oke, kopi luar biasa ya. Ternyata Desa Contoh juga memiliki produk unggulan kopi nih teman-teman. Ini cocok sekali nih Pak untuk teman-teman di sini yang suka begadang, yang suka tidur malam, mungkin bisa mencoba kopi Contoh. Khususnya mungkin cocok Pak untuk saya sebagai anak Karsi yang suka begadang. Nanti saya kapan-kapan akan bisa mencoba Siap, kopi iya. Contoh ya. Pasti sangat enak sekali seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih Pak. Tadi sebelum saya datang ke podcast ini saya sudah membaca beberapa artikel nih Pak terkait Desa Contoh. Kebetulan kemarin sepertinya mendapatkan penghargaan nih Pak. Mungkin bisa diceritakan gitu Pak. Iya. Penghargaan terkait desa terindah ya Pak ya, terbaik. Gitu. Ya gini Mbak ya, tentang Desa Wisata Contoh dari tahun 2016 kami dengan anak-anak muda ngopi bersama. Tahu potensi yang ada di Desa Contoh. Tahun 2017 launching adanya desa wisata, launching Pok Darwis, dan di tahun 2020 kami memberanikan diri untuk launching menjadi desa wisata. Dan adanya pandemi Covid ini sangat
luar biasa memukul kami. Di bidang wisata hampir kami tidak hanya terjatuh, tapi hampir mati suri apa-apa. Wis, itu terus akhirnya tahun 2021 dibuka kembali oleh pemerintah dan itu sudah agak menggeliat. Kami mengikuti ada beberapa event. Yang pertama adalah anugerah desa wisata yang diadakan oleh Menteri Kemenparekraf. Kami masuk di nominasi 300 besar tingkat Indonesia. Di tahun itu juga, tahun 2021, ada potensi desa wisata di Jawa Tengah. Kami juga mengikuti, dapat juara umum kedua. Dengan kami masih kalah dengan Banyumas. Terus di tahun 2022 kami mengikuti kembali anugerah desa wisata yang diadakan oleh Kemenparekraf. Itu kami mendapat 100 besar, bisa masuk 100 besar. Kalau 2021 300, tahun 2020 kemarin kami masuk 100 besar dan alhamdulillah di akhir tahun itu sekitar bulan November kami mendapatkan juara pertama Sabta Pesona dan CSE tingkat Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa sekali, sungguh perjalanan yang sangat bisa menginspirasi ya Pak untuk kita semua sebagai generasi muda. Tadi sudah dijelaskan dari awal perjalanan Desa Conto yang bermula dari desa dan hanya permukiman warga, tetapi hingga akhirnya masyarakat-masyarakat sekitar Desa Conto menyadari akan potensi yang ada di dalam Desa Conto itu sendiri, sehingga mereka tergerak hatinya untuk bisa mengembangkan potensi tersebut sebagai desa wisata Conto yang saat ini terkenal dengan Cinta Conto seperti itu Bapak. Oke, dan terkait Desa Conto itu sendiri juga tidak terlepas pengembangannya dari pemuda. Dan di sini juga penghargaan ini juga pastinya juga turut dikembangkan oleh para pemuda juga ya Pak ya, tidak Iya, tidak lepas juga dari peran pemuda. betul. Sudah disampaikan juga akan Pok Darwis yang Darwis. mengembangkan desa wisata Conto, Bulukerta, Wonogiri seperti itu. Oke, kita beralih ke Mas Dian nih sebagai penginisiasi Desa Pucung di Kecamatan Kismantoro ya Mas. Di sini Mas Dian Nugroho sebagai duta wisata juga ya Mas ya. Iya, kebetulan aja Duta sih. wisata ya. Oke, jadi memang concernnya di pariwisata gitu ya Mas ya, dan Kabupaten Wonogiri. Di sini yang ingin saya tanyakan terkait Desa Pucung itu sendiri, gimana sih Mas awal mulanya bisa tergerak hatinya untuk mengembangkan dan ikut menginisiasi pengembangan Desa Pucung itu sendiri? Seperti itu, dipersilahkan. Oke, sebenarnya gini ya. Untuk desa wisata Pucung, itu dari pemerintah desa itu sebenarnya sudah mencanangkan untuk menjadi desa wisata. Nah, sebelum itu kan kebetulan saya itu kan pendamping Batik Ciprat. Dan kemarin waktu 2021 memang ada ini ya, apa, bukaan buat duta wisata karena setelah 2 tahun Covid kan Iya, boten-boten nggak dibuka di Wonogiri. Kebetulan dibuka, terus saya aslinya itu nggak mau daftar, tapi dibujui sama Paksa ya. dipaksa sama teman saya yang Alvin itu suruh daftar dan jadinya saya daftar dan di mana saya karena sudah sejak 2020 saya di Pucung untuk pendampingan Batik Ciprat, makanya saya menggali potensi juga apa yang ada di Desa Pucung dan setelah kita gali mengenai UMKM-nya, terus mengenai potensi yang lain, nah akhirnya itu saya membuatkan proposal untuk maju ke duta wisata dan kebetulan alhamdulillahnya lolos Pak dan Ya. juga sama dari perangkat desa pun juga istilahnya support gitu ya, mendukung juga meskipun itu sebatas aslinya dari awalnya dari duta wisata, proposal saya duta wisata dan kita realisasikan bersama-sama kayak itu. Tapi sebelum itu memang Desa Pucung itu sudah mencanangkan pengen menjadi desa wisata seperti itu. Jadi tinggal ya kita kerjasama bareng-bareng lah kayak gitu. Kan kalau contoh ikan sudah menjadi kiblatnya kita gitu loh. Bahkan kita pun juga studi bandingnya ikut contoh kayak gitu. Jadi menginspirasi, Ya, menginspirasi dengan gitu. contoh ini menginspirasi desa-desa lain Lain yang betul sekali. diharapkan juga desa-desa lain bukan hanya Pucung tapi Iya, desa lain juga betul. bisa ikut mengembangkan Ya, potensinya. semakin banyak seperti semakin itu. baik. Iya. Ya, negeri. makin Untuk apa ya banyak varian untuk banyak, orang-orang iya. ke Wonogiri nggih, Pak. Betul ya. Ya karena Wonogiri ini banyak sekali potensi tapi akan Betul tetapi sekali. belum semua daerah itu Tergali. menyadari akan hal itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian. Jadi Mas Dian ini teman-teman adalah salah satu contoh generasi muda
cinta Ya, luar akan biasa. Ya. budaya ya Mas ya, budaya dan Iya. mengembangkan pariwisatanya dan juga berfokus pada pariwisata seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang sangat perlu kita tiru nih teman-teman Mas Dian ini. Oke, jadi kita balik ke Desa Conto ya, Pak Rudi. Jadi untuk Desa Conto ini sendiri yang ingin saya tanyakan lebih lanjut itu terkait mungkin kita kelas balik dulu Bapak. Kita kelas balik terkait sejarah. Kenapa sih kok namanya itu bisa Cinta Conto? Mungkin ada cerita di balik itu dengan begitu uniknya ya Pak ya, Iya. Cinta Conto gitu. Mungkin bisa diceritakan Iya. kenapa awalnya bisa menjadi desa wisata? Apakah memang ada kesadaran masyarakat akan potensi? Oh Dipersilakan. iya. Ya Mbak, terima kasih. Ya namanya Cinta Contoh itu tergagas dari kami ngobrol bersama dengan anak-anak muda. Itu diawali dengan rasa cinta. Cinta itu kalau cinta itu kan sudah luar biasa. Apapun dipandang biasa. Kita memandang contoh ini kita harus pertama cinta dulu. Oh cinta contoh, cinta desa contoh desa kami. Berarti kita harus mencintai desa kami. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah melestarikan budaya dan semua yang ada di desa contoh. Salah satunya kita mengerucut untuk menjadikan salah satu desa wisata, yaitu desa wisata dengan tema di situ ada edukasi, ada budaya dan Histori juga dari Gua Resi iya, ya Pak ya. ya betul. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kopi contoh, Mbak. Kopi Conto. Nanti Iya, saya coba Pak setelah ini. siap. Iya. Dan nanti tadi nggak bawa. Saya ke contoh lagi nanti Pak setelah Siap. ini ya. Iya. Oke. Baik, mungkin ada lagi Pak yang ditambahkan terkait sejarah mungkin. Terutama kopi. Kalau Nah, kopi ya. itu memang sejak Mangkunegaran. Hmm, Itu tahun 1800 sekian itu oleh mungkin dari Mangkunegaran mengapa contoh kelihatannya dulunya mau dijadikan percontohan untuk kopi makanya dinamakan contoh dan di situ kopi contoh yang dulu itu mungkin sudah masuk ke Belanda. Oke. Kami ingin membranding lagi tahun 2022 kami dengan anak-anak muda Pak Darwis dan sebagainya kita mengadakan festival kopi ya Mas Dian. Mas Dian juga hadir Juga hadir itu. jadi bintang tamu di sana. Tapi peminatnya ternyata luar biasa dari luar desa, dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi juga ada. Ya dari 24 yang kami sediakan pendaftarnya hampir sekitar 50-an. Itu salah satu mengangkat desa kami untuk potensi kami, terutama kopi yang ada di desa Contoh. Oke, jadi harapannya bukan hanya untuk ke kancah kabupaten nasional, tapi juga internasional ya Pak ya, Iya, bisa merasakan iya, kopi betul. contoh seperti itu. Oke, baik. Mungkin berlanjut ke Desa Pucung nih Mas. Oke, mungkin tadi Desa Contoh, Cinta Contoh, tapi Desa Pucung beda lagi, ada Pucung Ngangenin. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan nih Mas Dian, kenapa sih namanya Pucung Ngangenin? Apakah ada cerita di balik itu? Mungkin bisa dijelaskan, dipersilakan. Nama itu ya, nama Pucung Ngangeni itu memang dari teman-teman Pok Darwis juga, Pak. Dari generasi muda yang membuat nama itu biar kesannya orang-orang itu yang pasca setelah berwisata, setelah berliburan, edukasi ke desa Pucung itu merasakan sesuatu yang luar Ada yang biasa itu, luar ada biasa. kekangenan lagi gitu dan Kembali ingin ke- lagi itu kembali ke sana bersama keluarga ataupun bersama dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi menciptakan rasa kangen itu. Makanya Instagram kita pun @pucungangeni kayak Jangan gitu. lupa di-follow teman-teman, ada @Cinta Ada Contoh, Cinta Contoh. dan juga ada Pucung Pucung Ngangenin. Jangan lupa di-follow dan kepoin terus Instagramnya gitu Kan ya. kalau setelah cinta kan pasti kangen terus ya, Pak. Oh, berarti saling melengkapi ya, Saling melengkapi. saling Betul lah. mengkombinasi habis dari contoh ke pucung gitu ya. Iya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya kenapa namanya Cinta Contoh, kenapa namanya Pucung Ngangenin. Jadi setelah ini pertanyaan berikutnya nih Pak, kita akan mengulik lebih dalam terkait desa wisata itu sendiri, terkait desa Pucung dan juga terkait desa Contoh itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk lebih dalam. Tadi sudah dijelaskan terkait sejarahnya, kenapa namanya ini. Nah, setelah ini saya ingin bertanya terkait dengan masyarakat itu sendiri karena adanya desa wisata ini itu juga dipengaruhi oleh masyarakat yang ada di dalam desa dan pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak cara untuk mengajak atau menggerakkan hati masyarakat sekitar khususnya di Kecamatan Bulukerto, Desa Contoh itu sendiri untuk mengembangkan dan akhirnya terbentuklah desa wisata Contoh itu sendiri. Dipersilakan Bapak. Iya, terima kasih. Memang
banyak sekali hambatan Mbak dulu awalnya. Nggih, awalnya masyarakat ngopo kok contoh jadi desa wisata dan sebagainya, apa bisa? Itu ya namanya masyarakat, ada perbedaan pendapat itu sudah luar biasa. Kami ada stakeholder yang ada dari perangkat desa, dari Podarwis dan lapisan relawan mencoba kita hadir, kita buktikan. Ya, setelah terbukti masyarakat alhamdulillah mensupport semua. Mensupport dengan adanya bukti berarti anak-anak muda di Desa Conto dengan adanya Podarus ini sudah bisa membuktikan. Oh inilah hasil kerjanya, hasil nyata. Bisa dilihat. Jadi tidak hanya yang naik pemuda karena kadang sok hanya euforianya dan sebagainya, awalnya geruduk dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Di Desa Conto diawali dengan dari tahun 2016 dan sebagainya sampai saat ini kita tetap masih eksis. Bahkan Pak Darwis yang semula hanya mungkin puluhan, sekarang sudah anggotanya bisa menjadi ratusan, Mbak. Masya Allah, banyak sekali ya Pak ya. Iya. Sudah banyak yang ikut berkontribusi yang cukup aktif ya Pak ya, yang diperankan oleh para masyarakat khususnya pemuda. Mungkin ada pro kontra nih, pro kontra tapi akhirnya dibuktikan dengan adanya penghargaan yang tadi sudah didapatkan seperti itu juga ya Pak ya. Iya. Dan di sini juga peran pemuda itu juga sangat penting karena ternyata di Desa Conto sendiri pemudanya masih berperan aktif ya Pak ya, karena Masih. banyak yang merantau, banyak yang itu seperti itu. Jadi di Desa Conto masih berperan aktif seperti itu. Oke, baik, untuk Desa Pucung sendiri Mas, dalam meningkatkan atau mengembangkan desa itu sendiri kan pastinya melibatkan masyarakat. Nah, dalam meningkatkan desa tersebut, apakah peran masyarakat ini cukup berperan aktif? Apakah ada pro dan kontra di dalamnya? Dan bagaimana sih caranya mengajak masyarakat ini untuk ikut turut serta dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata Pucung itu sendiri? Dipersilakan. Tentu saja ada sih, Pak. Apalagi kita masih baru gitu ya. Masih baru 2022 kemarin kita launching bulan Februari. Jadi baru berapa ya, menginjak 1 tahun inilah, menginjak 1 tahun pastinya banyak sekali pro dan kontra kayak gitu. Meskipun sekarang alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit warga masyarakat itu sadar kayak gitu. Kan dulu itu kalau ke Pucung itu kayak apa ya Pak, istilahnya bis itu kan cuma bis Damri itu ya Pak. Iya. Nah sekarang itu ada bis wisata, itu orang-orang itu pada bertanya-tanya, weh ngopo kuwi kok enak bis kayak gitu loh. Jadi setelah pasca ada orang yang berwisata itu masyarakat itu mulai sadar kayak gitu. Meskipun memang awal dulu belum belum sadar kayak gitu, terus ngopo sih Mas kayak gitu. Perkara sekoso gawe gawe tempat dolanan, terus gur dolanane dolanan desa kayak gitu kan buat apa kayak gitu. Banyak yang mempertanyakan itu, tapi setelah ada sedikit wisatawan, maksudnya sedikit demi sedikit wisatawan yang datang, itu warga masyarakat secara umum mulai terbuka kayak itu. Oke, jadi emang banyak banget ya teman-teman di sini kekayaan alam Desa Pucung itu sendiri yang akhirnya juga bisa menjadi ujung tombak kekayaan dan potensi dari Desa Pucung itu sendiri. Oke, ngomong-ngomong soal akses nih Pak dan Mas sekalian, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya Desa Pucung dan Desa Conto ini terletak di ujung dan ujungnya Wonogiri, jadi pasti akses itu perlu dipertanyakan oleh para wisatawan. Nah, mungkin di sini teman-teman sobat prestasi ini pada kepo nih. Kira-kira bisa nggak ya kalau ke sana naik mobil atau apa? Kira-kira bagaimana Pak untuk aksesnya seperti itu? Jadi, kalau akses ke sana memang yang kami sangat kami rasakan akses, Mbak. Suatu desa wisata kalau aksesnya memang sulit itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Dan itu sudah kami buktikan ya. Nah, akses memang ke Conto sama ke Pucung ini hampir sama karena tipenya pegunungan. Ini juga saya harapkan nanti akses itu peran dari pemerintah kabupaten tentunya. Kalau bisa akses ke desa Conto dipermudah, istilahnya lebih diperhatikan. Karena apa? Karena sebetulnya kalau desa Conto bis yang besar itu sudah bisa masuk, tapi harus ada pengawalan dan sebagainya. Jadi ketika bis masuk terus dikawal. Iya, yang kami rasakan itu. Tapi prinsipnya saya sudah bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada beliau Pak Bupati yang sudah membangun akses jalan kami sampai Desa Conto sudah beraspal. Nah, itu akan mempermudah dengan adanya transportasi ke Desa Conto.
Oke, berarti walaupun harus melewati berbagai bukit dan persawahan yang cukup menanjak ya Pak jalannya, tetapi akan terbayarkan juga dengan pemandangan yang ada di dalam desa wisata contoh seperti itu. Oke, kita berlanjut ke Mas Dian. Sebagai penginisiasi desa Pucung nih Mas, kira-kira bisa digambarkan nggak sih aksesnya untuk akses masuk ke desa Pucung itu seperti apa dan mungkin sesulit apa sih atau bahkan mungkin lebih mudah seperti mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk akses secara umum sebenarnya kalau menuju ke Desa Pucung itu memang ini ya sedikit terselamatkan. Saya bilang karena Pucung itu kan terlalui oleh jalur provinsi. Dari Purwantoro menuju Pacitan itu kan jalan provinsi. Kalau ke balai desa itu memang bisa, bis besar itu bisa. Tetapi untuk yang ke masuk-masuk ke area Area wisata wisata. itu agak sulit karena masih rata-rata kalau masuk desa, lingkungan desa ya, masuk lingkungan desa itu belum beraspal, masih cor 2 gitu loh, Oh, model-model cor 2 gitu, belum beraspal. Tapi kalau jalur ke desa secara umum memang itu jalan raya besar dari menuju Pacitan, jadi memang itu jalan raya kayak gitu. Tapi untuk masuk ke desa-desa masih cor 2 sih, kayak gitu. oke, jadi mungkin, dengan adanya penjelasan dari Iya, Mas Dian ini bisa, apa ya, meningkatkan keinginan teman-teman sobat prestasi untuk datang ke iya desa betul Pucung. Menjadi sekali. tantangan anak muda. Iya Iya, tantangan. tantangan. Biasanya anak muda malah suka yang Iya menantang sih, motor-motoran Pak. kayak gitu kan. Iya, Iya. menantang gitu loh. Sekalian, apa namanya, kayak kita bisa berlibur dengan menikmati pemandangan alam, Ya, kayak betul. gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya, nih, tadi kita sudah berbicara mengenai akses. Di sini kita akan berbicara mengenai ide nih, Pak. Tidak mungkin dong langsung tercetus ide seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sih awal mula kenapa kok bisa mendapatkan ide seperti itu. Mungkin dari Pak Rudi terlebih dahulu terkait desa contoh, terkait dengan dari manakah ide tersebut bisa tercetus untuk menjadikan contoh sebagai desa wisata. Ide tentang menjadi desa wisata, kami tadi sudah bilang, nggih. Kami dengan anak-anak muda, nggih, terutama dipelopori oleh Mas Asep dan kawan-kawan, nggih, kita sering ngobrol, ngopi bersama, akhirnya tahu potensi yang ada di desa contoh. Coba kita menjadikan desa contoh menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kebetulan itu di tahun 2016, 2017 ada anak-anak dari UGM Universitas Gadjah Mada mengadakan KKN tematik. Nah, akhirnya kami mempunyai cita-cita semacam itu, akhirnya digali potensi yang ada. Ya, ternyata potensinya luar biasa, ada 13 destinasi yang bisa dikembangkan dan sejak saat itu mulai ada istilahnya ada blueprintnya desa contoh. Oh ini yang perlu bisa dikembangkan ini dengan pengembangannya semakin dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kami juga mempunyai jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk desa wisatanya. Oke, baik. Jadi beneran peran pemuda ini memang sangat berperan penting ya Pak ya dalam menciptakan ide-ide dan inovasi baru terkait Iya, desa wisata betul. itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin untuk desa Pucung nih Mas, Iya. bagaimana ini cara menciptakan ide menjadi desa wisata? Tadi sudah dijelaskan katanya berkiblat pada desa contoh. Iya betul. Oke, nah itu mungkin bisa Betul. diceritakan nih Mas. Ya memang memang ini ya kalau dari contoh itu kan sudah relatif agak lama dari 2016, sedangkan kita kan baru rintisan kayak gitu 2022. Jadi sebelumnya itu dari pemerintah desa pun sudah mencanangkan pengen menjadi desa wisata. Tetapi kita masih menganalisis apa saja yang menjadi potensi. Setelah kita menganalisis dan mengetahui bahwasannya UMKM salah satunya dan juga ada Batik Ciprat yang menjadi Iya. magnet itu kita kembangkan bersama kayak gitu dan juga tadi cerita mengenai di duta wisata tadi dan tidak menutup kemungkinan pun dari desa Pucung itu juga peran dari teman-teman desa wisata sangat luar biasa karena dulu waktu awal itu kita mencoba destinasi itu dengan teman-teman duta wisata gitu. Jadi kita mencoba destinasi semua, setelah itu kita analisis kekurangannya apa, kelebihannya apa dan kita masukan-masukan itu kita sampaikan ke pemerintah desa dan alhamdulillah bisa direalisasikan seperti itu. Oke, jadi memang peran pemuda khususnya dari Duta Wisata juga Iya, sangat berperan aktif ya betul. Mas ya di sini untuk menciptakan sebuah desa wisata yang bisa diminati oleh masyarakat luas seperti itu. Nggih.
Oke, ini berbicara tadi sudah kita ke arah internal terkait desa itu sendiri, kita beralih ke arah eksternal nih. Bagaimana caranya sih bisa desa contoh, desa Pucung bisa diperkenalkan ke masyarakat luas? Mungkin dari awal tadi kan dijelaskan bahwa desa kita ada di ujung. Iya, Mungkin banyak orang yang belum tahu seperti itu. Bahkan saya juga awalnya juga tidak tahu nih tidak Pak, tahu. ada desa yang seindah itu di Wonogiri ya. Jadi baru Ah, baru tahu ketika saya melihat ada di Instagram seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak, apakah ada rintangan tersendiri atau bagaimana sih caranya memperkenalkan desa contoh ke kancah kabupaten, nasional bahkan di internasional seperti itu? Dipersilakan. nah, rintangan itu pasti ada, Mbak. Tapi dengan kegigihan anak-anak muda, terutama di Pok Darwis yang luar biasa, ya. Saya anggap luar biasa di Desa Contoh. Itu untuk mempromosikan, mengenalkan Desa Contoh. Itu juga dengan adanya IT sekarang, ya. Ada Instagram, ada dan yang lain. Dan yang tidak kalah menariknya, kami juga dibantu adanya pembuatan film-film syuting Oh, dari Trans7, ada Sibulang, ada dan sebagainya. Itu iklan kami gratis, Mbak. oh iya. Nggih. Kami tidak mengeluarkan biaya, tapi bisa dikenal. Bahkan itu kalau di Trans7 dan itu kan se-Indonesia, Iya. nggih. Itu kami tidak membayar. Nggih. Itu keuntungan kami dan rata-rata yang kalau sekarang yang IT banyak yang merantau di mana di Contoh itu hampir dari Sabang sampai Merauke ada perantauannya. Oke, ketempatan biasanya itu membuat kami setiap ada momen apapun kami share di Cinta Contoh. Cinta Contoh itu secara otomatis orang-orang Contoh pasti akan mempromosikan lewat ya mungkin dan store dan Instagram mungkin lewat WA dan sebagainya, WhatsApp-nya itu. Oke. Jadi peran media sosial tuh sangat penting ya Pak ya. Penting sekali. Apalagi tadi sudah wah dari TV-TV, Nggih. TV-TV nasional juga sudah mulai Sudah masuk, melirik nggih. ya, melirik Cinta Contoh seperti itu dan mungkin nanti bakal dengan adanya podcast ini juga teman-teman di sini juga bisa lebih mengenal apa itu Desa Contoh khususnya juga dimulai dari warga Wonogiri itu sendiri karena jujur Pak belum semua warga Wonogiri itu tahu ya, Betul. tahu malah mereka kadang malah melihat dari kabupaten lain, Betul. liburan malah ke kabupaten Iya. lain, padahal di kabupaten sendiri itu malah banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan seperti itu. Oke, berlanjut ke Desa Pucung nih Mas, terkait apa ya istilahnya pengenalan kepada masyarakat luas tuh bagaimana sih caranya? Apalagi yang baru merintis Iya, jadi betul. 2022 kemarin ya, Iya. seperti itu mungkin bisa diceritakan. Kalau dari kami untuk branding ya istilahnya kayak gitu, memang kami manfaatkan teknologi dan juga informasi terutama mengenai sosial media di Instagram, terus kita juga punya TikTok, ada juga YouTube kayak gitu. Nah, dari mulai situ kita setiap ada event atau kegiatan kita upload di sana dan juga paket-paket wisata pun kita juga upload di sana kayak gitu. Jadi kita mainnya via itu dan juga mungkin kalau dari contoh sudah masuk TV ya. Kalau dari kami itu baru sekedar koran gitu. Mungkin setelah ini YouTube-nya ini ya Ini sudah YouTube. podcast Iya, nanti podcast. berlanjut lagi ya Mas. Iya betul ya. Oke. Gitu. Memang kita masih step by step kayak gitu. Termasuk juga untuk warga lokalan sendiri itu kita dengan kerjasama ke sekolah, Pak. Jadi kan tadi kalau di Pucung itu kan ada ini ya apa kegiatan apa namanya kampung dolanan. Nah di kampung dolanan itu kami kerjasama dengan sekolah untuk kan sekarang anak-anak itu kan terlalu ke gadgetan ya, Iya. apalagi yang masih usia sekolah sekolah dasar kayak gitu. Nah di sana kita mulai untuk kerjasama di mana menjadi ekstra. Jadi kita mengenalkan permainan tradisional dulu untuk anak-anak sekarang biar tidak hilang lah istilahnya Iya, kayak itu kayak dakon, gobak sodor, lompat tali dan sebagainya itu kan sekarang sudah mulai Iya. terkikis. Kadang bahkan ada yang nggak tahu apa Padahal itu. nggak tahu, ya betul Bagaimana sekali. cara mainnya Nah, seperti iya. itu Kota ya. apa ini kayak gitu kan Iya, ada nggak waduh tahu. ini dakon tuh apa seperti itu. Jadi kadang perlu memang kita kenalkan lagi Betul kepada sekali. masyarakat sekarang khususnya anak-anak yang menjadi generasi penerus kita juga ya Mas ya dan Pak. Jadi memang sangat penting sekali perannya dalam dikenalkan kepada masyarakat sejak dini seperti itu. Dan kemarin sempat cerita sedikit ya Pak ya ini Iya. kemarin habis dari contoh juga bersama teman-teman Mapres. Di sini saya memang baru tahu nih wah contoh itu memang ternyata seindah itu. Setelah itu saya mencoba untuk membuat suatu konten nih di Instagram dan alhamdulillah banyak yang melihat juga. Di situ banyak sekali respon masyarakat yang wah
ada desa seindah ini di Wonogiri seperti itu. Bahkan teman-teman saya yang Iya. di kuliah itu bahkan ingin berkunjung ke Wonogiri, bagaimana sih caranya bisa ke Conto seperti itu. Iya. Nah, tadi dijelaskan ada tadi Mas Dian menjelaskan ada paket-paket ya Mas ya. Mungkin dari Desa Conto mungkin bisa dijelaskan adakah seperti paket wisata atau apa mungkin buat pandangan teman-teman nih yang ingin berkunjung seperti itu Pak. Ya, untuk paket wisata kami sebetulnya sudah sejak lama Mbak, tahun 2017 kami sudah tadi cara pengenalan bagaimana dan sebagainya tadi diuraikan di situ. Langkah pertama adalah kemarin kita ada ring 1, ring 2 dan ring 3. Ring satunya adalah kita kenalkan dengan paket wisata yang ada di Conto dengan lingkungan yang sekitar kecamatan, satu kecamatan dulu. Oh ya. Ya terkenal terus keluar dan sebagainya, bahkan terakhir kemarin dari Imapres juga ya. Iya. Dari Imapres di sana bisa membuktikan seperti itu adalah salah satu paketan yang ada di kami. Kami juga mengadakan live in ya, kemarin tahun 2019 ada live in dari SMA Felix Tangerang sejumlah 250 siswa dan insya Allah nanti tahun ini mungkin bulan depan juga ada live in kembali dari Jakarta. Nah, itu adalah paket-paket yang bisa kami laksanakan. Ya, mulai dari 60.000 sampai 2.500.000 per orangnya. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang kepo nih akan paket-paket wisata bisa langsung nanti ke Desa Conto atau bisa kepoin Instagramnya Cinta Conto Siap. ya Pak ya. Di situ sudah ada. Oh, Sudah paketannya apa saja di situ Oh sudah iya, pasti dimuat. akan tertarik. Untuk Desa Pucung nih Mas, mungkin bisa dijelaskan terkait paket-paket wisata atau apa aja yang bisa kita masuk ke Desa Pucung seperti itu. Oke, untuk paket wisata sendiri di kami di Desa Pucung itu mulai dari paket 60.000 sampai 180, 160 gitu. Karena untuk yang live in kita baru mau merintis yang ini kayak gitu. Jadi untuk paket wisatanya kita lebih ke edukasi, mulai dari batik ciprat tadi, pembuatan sirup jahe maupun 12 jamu dan juga kegiatan cokek dan juga kampung dolanan kayak gitu. Jadi itu paketnya tergantung mau pilih apa kayak gitu. Itu semua juga sudah tertera di Instagram kami kayak gitu. Di Instagram Pucung Pucung ngangeni gitu. Jadi jangan lupa untuk kepoin juga Instagram Pucung Ngangenin untuk teman-teman di sini yang ingin tahu apa aja sih paket wisatanya dari Desa Pucung Ngangenin seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena tadi kita sudah menyelam dalam mengenai wisata-wisata yang ada di dalam. Mungkin di sini yang saya tanyakan nih Pak, adakah seperti tadi yang dijelaskan mengelola dari masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan siapa aja sih Pak yang mengelola desa wisata ini? Tadi kan dijelaskan ada Pak Darwis, dan mungkin bisa dijelaskan kembali terkait itu. Silakan. Untuk pengelolaan desa wisatanya dari Desa Contoh dikelola oleh anak-anak Darwis. Anak-anak Darwis mengelola dan setelah itu semua stakeholder yang ada itu saling bekerja sama. Di situ ada BUMDes, ada kuliner, ada UMKM dan sebagainya. Jadi kita merasa memiliki bersama. Jadi kalau Pak Darwis ada paketan live in contohnya nih, ke contoh. Itu ada homestay-nya juga jalan. UMKM-nya juga jalan. Nanti oleh-olehnya apa dan sebagainya. Terus kulinernya juga jalan. BUMDesnya juga jalan. Nah, di situ tidak ada yang merasa, "Wah, ini mau monopoli saya." Jadi semua adalah terintegrasi, semua berjalan dengan baik. Itu bahkan dari semua stakeholder yang ada kami bersama-sama. Untuk Pak Darwis itu sendiri apakah semua berasal dari Desa Contoh atau dari luar juga, Pak? Kalau Pak Darwis anggotanya secara otomatis harus warga Desa Contoh, Mbak. Oh. Iya. Jadi memang dari warga lokal dari Iya, Desa Contoh itu sendiri ya, betul, Pak. iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga belajar, saling belajar dengan mungkin dengan adanya Darwis yang ada di luar, mungkin pemuda, contohnya mungkin dari Pucung dan sebagainya itu. Oke. Oke. Kami juga mempunyai program, mungkin setiap tahun selalu kami kembangkan, bahkan regenerasi untuk istilahnya untuk regenerasi kami. Jadi anak-anak muda yang mungkin lulus SMP dan sebagainya, mulai kita arahkan untuk mencintai contoh lewat Pak Darwis di istilahnya
mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu. Itu memang terintegrasi dan itu kami anggarkan lewat APBDes kami. Jadi memang ada pelatihan khusus ya Pak ya untuk J, Pak Darwis itu ya, sendiri. Dan tadi juga sempat disinggung mengenai homestay nih Pak. Mungkin teman-teman di sini bingung nih, wah homestay gimana nih? Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak eh, terkait pembagian homestay. oh Biasanya ya, kan melibatkan masyarakat J, tuh. betul, Nah itu J. bisa J, diceritakan. tengah homestay. Itulah kami sejak lama kami dari pendirian kami sudah bertekad dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Oke. Tentunya kemarin tahun awal-awal 2000 itu sudah ada yang mau bikin hotel di Desa Conto, kami tolak. Hotel yang menikmati kan hanya perorangan. Ya. Oke. Tapi kalau homestay dari masyarakatnya, kami ingin ini untuk masyarakat Desa Conto. Makanya kami dengan anak-anak Podarwis dan dengan pemerintah desa, dengan Podarwis kita istilah mengedukasi, mendidik warga. Kita siapkan homestay dengan standar mungkin ini dan sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah kami Desa Contoh sudah ada sekitar 45 homestay. Banyak Oke. sekali ya Pak. Dan perlu penjelasan ketahui, setiap hari libur Sabtu Minggu itu ternyata banyak. Mungkin dari Jakarta, dari sudah mulai datang ke Contoh. Oke. Dan mereka benar-benar merasakan di hotel kan sudah dibiarkan masuk, sudah hanya pelayan. Tapi kalau di homestay ada interaksi dengan yang punya rumah. Iya. Oke. Kemarin dari anak-anak Felix SMA itu sampai lucu-lucu Mbak. Lucu-lucu, belajar isah-isah dan sebagainya. Iya. Kami masing-masing mempunyai cita-cita, ya salah satu wisata edukasi. Terinspirasi dari anak-anak SMA dari yang live in. Kebetulan ada di tempat saya, di rumah saya, nginepnya. Saya suguh kacang godok. Nggak bisa makan, Mbak. Hanya dipegang, diputer-puter, dan sebagainya. Ini tak tanya, ini gimana Mas kok nggak ini cara makannya bagaimana toh Pak? Kan lucu anak SMA makan kacang nggak bisa. Baru kami terinspirasi itu, kami ingin nanti dicontoh ada wisata edukasi ini sudah mulai dirintis adanya wisata edukasi kopi. Jadi di situ ada petik, cara mengolah dan sampai roasting sampai minumnya. Nah, harapan kami nanti warga-warga ya biasanya lebih enjoy, lebih nyantai di situ. Betul sekali. Jadi harapannya dengan adanya homestay ini ya. Kemarin ketika saya ke sana nih Pak, saya kan juga di homestay. Alhamdulillah juga mendapatkan fasilitas yang sangat baik juga dari homestay itu sendiri dan cukup terbantu juga. Biasanya kan kita ada di penginapan seperti itu, tapi di sini kita akan merasakan bagaimana sih suasana desa dan juga malah belajar KKN juga Pak. Kebetulan saya belum KKN, saya udah ada pandangan ke depan. KKN itu seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin setelah ini adalah Desa Pucung, Mas. Tadi saya bertanya mengenai siapa saja sih pengelola Desa Pucung itu sendiri, mungkin bisa dipersilahkan. Oke ya, untuk pengelola Desa Pucung tentunya yang pertama ada Pak Darwis, dan juga ada BUMDes. Sama seperti Desa Contoh, kita juga kerjasama terhadap UMKM juga, karena kita basicnya awalnya dari UMKM, jadi kita merangkul para pelaku UMKM dan juga tentunya para perangkat-perangkat desa kayak gitu dan warga sekitar lah kayak gitu. Kalau untuk penggerakan mengenai ini ya penjualan paket wisata itu memang dari Pak Darwis. Jadi semua berperan ya Mas, semua hal ini berkombinasi dan menjadikan Desa Pucung ini menjadi desa yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas seperti itu. Tadi juga disinggung mengenai batik Ciprat nih Mas, saya sedikit kepo nih terkait batik Ciprat. Itu cara bikinnya seperti apa sih Mas? Di Ciprat seperti itu bagaimana? Iya, ini yang di Ciprat itu malamnya kayak gitu. Malam. Itu dari teman-teman disabilitas sejak 2018 kan kita sudah mulai produksi kayak gitu. Ini teman-teman disabilitas didampingi oleh para pendamping desa juga dari sana, dari Desa Pucung dan juga dari saya sendiri juga termasuk kayak gitu. Oke, ini sangat menarik ini batik Ciprat dengan ini bisa dibilang batik kontemporer sih sebenarnya kayak gitu juga. Iya, dengan bentuk namanya motif-motif yang begitu abstrak tapi tetap indah gitu Mas, jika dilihat dari sisi seni ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya.
ada satu yang kelupaan, Mas. Itu kira-kira batik Ciprat itu bisa dibeli di mana sih? Oh, oke, oke. Untuk batik Ciprat sendiri itu kita punya Instagram sendiri, itu di batik_Ciprat_Pucung kayak gitu. Mungkin teman-teman yang Iya. pengen berbatik ria bisa beli di batik Ciprat Iya. ya. Iya, betul. Karena itu adalah apa namanya kayak hasil hasil UMKM kita gitu Iya, ya Mas betul. ya, seperti itu. Termasuk ini OPD se-Wonogiri pun sekarang sudah memakai kayak gitu. Teman-teman dari Sekda itu banyak yang memesan dari sana, termasuk RSUD dan banyak sekali lah intinya kayak gitu. Oke. Baik, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Tadi kita sudah berbicara mengenai desa dan produk-produknya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah mengenai tantangan nih Pak. Tadi sudah mungkin disinggung sedikit mengenai tantangannya adalah terkait masyarakat. Nah, mungkin ini di sini dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai tantangan apa aja sih yang didapat dari awal proses pembentukan desa wisata, mungkin dari proses mungkin adanya pembangunan juga, mungkin bisa dijelaskan juga terkait tantangannya. Ya kalau tantangan memang luar biasa Mbak. Di sisi lain mungkin tadi saya bilang mungkin awal-awalnya ada warga masyarakat kami yang istilahnya masih pesimis dengan adanya desa wisata. Itu sudah ditunjukkan dengan prestasi bisa dan memang seperti pembangunan seperti yang penjelasan utarakan memang luar biasa penunjangannya. Ya, karena suatu desa ya, bisa bergeliat dengan dilihat dari mungkin salah satu dari pembangunannya ya, itu. Dan tantangan yang paling besar adalah wisatawan itu biasanya hanya datang sekali, tidak ada inovasi-inovasi yang lain. Akhirnya kan hanya bosan, datang sekali. Kami mengharapkan contoh itu tidak hanya sekali. Seperti yang tema dari desa kami memang desa wisata yang edukasi alam dan budaya. Jadi datang ke sana mungkin paketan ini dan nanti pesan paketan lain sudah lain. Nah, itu dari inovasi dari anak-anak Podarwis. Jadi tidak membuat bosan yang berkunjung ke desa contoh. Nah, itu salah satunya. Jadi tantangannya adalah bagaimana sih caranya membuat suatu istilahnya kayak wisata yang tidak membosankan, Ya. tapi juga bisa mengundang lagi ya Pak ya, mengundang lagi wisatawan untuk datang lagi. Jadi istilahnya tidak menetap. Tidak. Tidak hanya sekali datang sudah. datang langsung sudah gitu. Jadi kayak datang kembali seperti itu. Untuk Desa Pucung nih Mas, kira-kira tantangan tersendirinya itu bagaimana? Oke, untuk Desa Pucung sendiri karena kami baru rintisan ya 1 tahun ini, ya tantangan tersendiri pastinya dari internal kami kayak gitu. Pastilah namanya juga hukum alam pasti ada yang keluar, ada yang masuk lagi kayak gitu. Jadi kita memperbaiki dulu di internal kami dan juga untuk kalau masalah pembangunan kita belum ada pembangunan kayak gitu. Meskipun ada sisi desa yang hendak dibangun itu memang ada, tetapi di sini kami lebih ke tantangan nge-branding dulu kayak gitu. Karena kita awal branding itu memang ini ya sosial media benar-benar kita manfaatkan untuk branding kayak gitu. Kadang ya malasnya kita buat konten atau bagaimanapun itu menjadi tantangan tersendiri buat kita membranding Desa Pucung kayak gitu. Oke, tadi terkait tantangan ya Mas. Tadi kan sudah disinggung mengenai homestay dan penginapan. Mungkin kalau di Pucung itu sendiri kira-kira ada apa aja sih Mas? Apakah ada tempat penginapan atau ada tempat untuk transit atau semacam balai atau bagaimana, mungkin bisa digambarkan juga? Kalau untuk transit, pertama kita pasti ke balai desa karena itu yang paling luas untuk bisa parkir dan juga untuk kumpul pertama di situ. Dan setelah itu kita bisa wisata itu pakai mobil kalau di sana masih mobil biasa kayak gitu. Dan untuk homestay kita masih mau merilis kayak gitu. Ini sudah ada data sekitar 10 atau enggak kemarin itu 11-an lah. 11-an homestay Pak. Homestay ya. Kayak gitu karena kemarin karena kita itu baru sosialisasi ke warga karena kita kekurangan di homestay, baru warga itu kita data siapa yang mau di setiap di lingkungan destinasi terutama dan juga di setiap dusun kayak gitu. Kan kita tadi destinasi kita itu terpencar di mana-mana. Jadi kita ambil di lingkungan-lingkungan itu yang mau warganya untuk jadikan homestay kayak gitu. Setelah itu kita edukasi untuk ya standar homestay lah Pak ya pasti ada kamar, ada tempat tidur kayak gitu dan juga ada tempat mandi kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sudah ada kalau nggak 10 ya 11 kayak gitulah kemarin itu data yang udah
masuk ke kami untuk kita jadikan homestay kayak gitu. Jadi juga perlu pendekatan juga Betul ya kepada sekali. masyarakat Iya. untuk bisa istilahnya mengkonfirmasikan juga akan homestay itu sendiri seperti itu. Kegunaannya untuk apa dan bagaimana nanti kalau ada yang berwisata seperti itu kan harus kita penyadaran dulu ke masyarakat kayak gitu. Iya, betul sekali karena pendekatan setiap masyarakat itu berbeda. Berbeda. Tentunya dengan pendekatan yang berbeda juga setiap Iya. masyarakatnya. Oke. Pertanyaan terakhir. The last but not least. Oke. Kata kaum milenial sekarang. Pesan untuk generasi muda, terkhusus untuk para generasi muda penerus bangsa sekarang untuk Kabupaten Wonogiri khususnya untuk desa wisata. Mungkin dari Bapak dulu dipersilahkan. Ya, untuk pesan saya gini nih, ini Imapres ya. Ya. Ini luar biasa. Ini kalian-kalian ini adalah mahasiswa berprestasi di Wonogiri. Mari, ayo kita bangun Wonogiri menjadikan salah satu tujuan dari Kabupaten Wonogiri menjadi desa wisata. Kami siap tidak merasa tersaingi dan sebagainya. Kita gali-gali potensi yang ada di Wonogiri. Dari kalian lah, Wonogiri semakin bisa maju dari saat ini. Yeah. Betul sekali karena tidak jauh juga dari peran pemuda ya Pak. Pemuda, ya. Pemuda dan pemuda ini perlu kita tingkatkan lagi kesadaran akan wisatanya di Wonogiri seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya untuk Mas Dian, salah satu generasi yang Pasti milenial ini Mas sangat Dian, milenial ya. dan concern terhadap pariwisata. Dipersilahkan Mas. Ya, untuk pesan saya kepada teman-teman semua ya, nggak cuma Mapres maupun seluruh teman-teman yang masih merasa muda kayak gitu ya. Termasuk Pak Rudi ini menurut saya masih muda banget gitu loh. Wah, enggak, nah ini Masih berjiwa muda. Wah, jiwanya muda, gitu loh. Ini usianya sudah setengah abad lebih. Tapi ini ya, mindsetnya, pola pikirnya itu luar biasa Pak Rudi ini ya. Jadi jangan sampai kalah kita generasi Z, generasi milenial itu dengan generasi boomers istilahnya gitu, kita jangan kalah kayak gitu. Dan kita tahu bahwasannya Wonogiri tempat kelahiran kita, disinilah kita dilahirkan, kita dibesarkan. Mari kita bersama-sama, entah itu teman-teman yang kuliah di jauh, di rantau dimanapun, kembalilah ke village kita, ke desa kita gitu untuk membangun Wonogiri kayak gitu. Karena saya ini sih Pak, keinget kata-kata dari Muhammad Hatta Pak. Ini yang selalu saya pakai kalau kemana-mana itu bahwasannya Indonesia itu maju itu bukan dari gemerapnya lampu kota kayak gitu. Tapi Indonesia maju itu dari lilin-lilin yang ada di desa-desa kayak gitu. Kalau desa itu udah pada terang benderang pasti Indonesia itu maju gitu. Betul nggak sih Pak? Tuh. Kita boleh mencari ilmu sejauh apa, Betul. tetapi kita juga harus kembali dan membangun daerah kita. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi seperti itu. Dan itu pasti bisa. Dan itu pasti bisa. Iya. Dengan adanya kontribusi masyarakat bisa membangun Wonogiri dengan keberadaban yang lebih baik lagi seperti Iya. itu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaannya sudah cukup, Pak. Dan Mas juga terima kasih Iya. sudah hadir di podcast Imapres Talk ngobrolin Wonogiri edisi Desa Wisata. Harapannya dengan adanya podcast ini teman-teman sobat prestasi sekalian bisa tertambah ilmunya mengenai desa wisata dan juga bisa memotivasi mereka lagi terkait bagaimana secara mengenalkan desa wisata Wonogiri ke kancah yang lebih tinggi lagi seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi dan juga Mas Diana sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Dan harapannya bisa memberikan banyak insight ya Mas Iya, dan Pak akan desa wisata. Di sini saya Amalia Putradini Sahnas selaku moderator dan host pada podcast hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Imapres Wonogiri dan juga jangan lupa untuk follow Instagram imapreswonogiri.id dan sampai jumpa di Imapres Talk berikutnya. Sampai jumpa.